menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa masuk semua jiwa ini ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam dan biarawati. Lalu benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terselami. Mereka itu telah menguatkan aku agar bertahan dalam sengsaraku yang pedih. Melalui mereka, bagaikan melalui saluran mengalirkan kerahimanku atas segenap umat manusia. Yesus yang Maha Rahim, asal mula segala kebaikan, pergandakanlah dalam diri kami rahmat, supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih yang layak, dan supaya semua orang yang memandang kami memuji Bapa kerahiman yang di surga. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu kelompok orang pilihan dengan kebun anggur-Mu, yaitu jiwa-jiwa para imam dan biarawan-biarawati, dan karuniakanlah kepada mereka kekuatan berkat-Mu demi perasaan-perasaan hati putra-Mu. Tempat mereka tertampung, berilah mereka kekuatan dan terang-Mu, supaya mereka dapat menuntun orang lain di jalan menuju keselamatan, dan dengan satu suara memuliakan kerahiman-Mu yang tak terselami sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Yesus, Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku, Yesus,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita berdoa, malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Umat dipersilakan berdiri menghadap ke pintu gereja. Ada komentar? Ada komentar? Dipercikan. Tahu apa komentar? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Vigili Paskah pada malam hari ini. Kita menghadap ke pintu belakang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan, sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan perantaraan putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir,
Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia. Syukur kepada
Kristus cahaya dunia, syukur kepada bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinarlah cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami
telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gerejanya yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagialah malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagialah malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus.
suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut, menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebusan bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan penyelamatan Paskah ini sampai penebusan yang penuh. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi,
hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi, air telah melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsa-Mu Engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menemukan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, dan lebih mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk dalam sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu.
Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan lawan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat bahwa orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah ku puji Dia, Dialah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam
perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut terberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai dan yang tidak dihiburkan, sungguh aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku
akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab itu engkau tidak usah takut. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Engkau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Engkau berikan kepada leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Engkau angkat menjadi putra dan putrimu semakin bertambah. Maka gerejamu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Baruk. Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya
engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian, maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam pembendaharaannya? Hanya Yang Maha Taulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi, lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian bintang gemerlapan dan bersukacita di tempat penjagaannya, dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyaut, "Kami di sini." Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati Penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satupun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hamba-Nya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Sabda-Mu Ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Taurat Tuhan itu
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabda-Mu, Ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. sabda-Mu, Ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. sabda-Mu, Ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. sabda-Mu, Ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon, semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan ke atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah,
Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan padamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang
tempat kediaman-Mu. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Maka aku datang pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang pandanglah seluruh gereja-Mu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai dengan rencana-Mu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan alam semesta dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan epistola. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Paroki yang kita banggakan bersama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam Paskah ini ada sesuatu yang baru yang kelihatan. Ada, lihat rambutnya Pastor Paroki. Ya. Tadi siang itu beliau berusaha mencari tukang cukur Madura langganannya, tapi tidak dapat. Maka dia diantar kepada tukang cukur model masa kini. Maka penampilannya pada malam hari ini luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Pastor Paroki kita. Saya melihat beliau tergerak hatinya untuk mencukur rambutnya setelah pulang dari Karyango. Melihat prajurit-prajurit di sana
dengan semangat 45, dia mau menunjukkan kepada kita semua semangat itu di malam Paskah, di mana kita merayakan pesta sukacita. Ya, tadi kami masih baku-ganggu di meja makan, lalu beliau mengatakan pokoknya lagu saya, beliau yang menyanyi. Pastor Nathan tidak tahu menyanyi, jadi Pastor Nathan berkata-kata. Saya bilang iya bagus juga. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita merayakan pesta Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan, perayaan penyelamatan kita yang kita mahkotai pada malam hari ini, mulai dari awal upacara cahaya sampai kita dituntun oleh sabda Tuhan yang mengingatkan dan mengingatkan kita bagaimana Allah itu terus-menerus berkarya menyelamatkan kita. Dan Allah itu lewat kemurahan hatinya, lewat belas kasihnya, Allah merindukan bahwa sesudah atau dalam perayaan Paskah nanti kita akan membarui janji baptis. Ya, Tuhan, kita mohon supaya menggulingkan batu-batu yang menutupi kita untuk tidak bisa bergerak dengan leluasa, dan kita boleh dibangkitkan oleh Tuhan untuk membangun semangat yang baru dalam kehidupan ini. Maka tadi saya mengambil contoh pastor paroki dengan model rambut yang baru. Ya, ini kehidupan kita juga harus kita buat model yang baru, yang sesuai dengan yang seharusnya. Kita sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan ini ada terus perubahan dan perubahan yang harus kita ikuti. Ya, yang harus kita bangun dalam semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan. Saya sadar bahwa kita ini di Makassar, ya memang terlalu banyak lampu, terlalu terang benderang. Dan kadangkala karena terlalu terang benderang, kita banyak disilaukan oleh cahaya yang membuat mata kita justru tidak melihat apa-apa. Maka usahakanlah, kita berjanji pada malam hari ini supaya silau-silau yang bernuansa duniawi, kita pelan-pelan mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan menghalau cahaya yang terlalu berlebihan dan memberikan kepada kita cahaya yang sungguh-sungguh menuntun kita dalam membangun kehidupan baik pribadi, dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ya, dalam gereja kita pun, paroki yang luar biasa ini dengan lantunan-lantunan suara kor yang luar biasa, kalau ini betul-betul dipupuk bersama, ini sebuah kekayaan yang sekali lagi inilah kebangkitan yang notabene harus dibangun dari ketulusan yang mendalam. Jangan ada embel-embelnya di belakang. Ya, kalau ada embel-embelnya itu berarti tidak tulus. Kita masih membiarkan batu menutupi diri kita. Tetapi kita betul terbuka, ya kita membiarkan Allah itu masuk di dalam diri kita, sehingga Allah yang menuntun kita untuk melangkah dalam kebersamaan dengan Tuhan membangun kehidupan ini. Begitu juga paroki kita di sini. Kita mau supaya paroki ini tetap eksis, berjalan dengan baik dan benar. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita membangun sesuatu yang sebenarnya oleh Tuhan Yesus sudah pikul lewat salib yang ia lalui. Jangan kita lanjutkan. Kesombonganlah, ya keangkuhanlah, rasa diri lebih besar dari yang lain. Kita sekarang sama, ya sama-sama anak-anak Allah.
Dalam kebersamaan itu saudara-saudari, kita akan merasakan bagaimana dengan kebersamaan kita akan dekat satu sama lain. Tidak ada kecurigaan apa-apa, tetapi betul-betul dalam kebersamaan itu kita berjalan dalam terang sabda Tuhan. Mari saudara-saudari, karena perayaan ini masih akan panjang. Kalau saya kasih renungan panjang-panjang, nanti banyak yang tertidur. Intinya, mari kita bangkit, kita bergandengan tangan berjalan bersama di Paroki Kristus Raja Andalas. Sekali lagi, yang menjadi raja adalah Kristus. Bukan Nathan Bungadatu, bukan Agus Kalepe, tapi Kristus yang harus meraja. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Bukan membuat raja-raja baru. Titik. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, kita akan masuk dalam liturgi baptis yang akan didahului dengan litani para kudus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Gregorius, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilius, doakanlah kami. Santo Martinus,
doakanlah kami. Santo Benediktus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dan Dominikus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Tresia dari Avila, doakanlah kami. Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan. Bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa. Bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal. Bebaskanlah umat-Mu berkat penjelmaan-Mu. Bebaskanlah umat-Mu berkat wafat dan kebangkitan-Mu. Bebaskanlah umat-Mu berkat pencurahan Roh Kudus. Bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau berkenan menyucikan bejana ini untuk kelahiran kembali anak-anak-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tindakkanlah sakramen kasih karunia-Mu yang besar ini untuk menciptakan kembali bangsa-bangsa baru yang dilahirkan bagi-Mu dari air baptis. Utuslah Roh-Mu yang menjadikan mereka ini anak-anak-Mu dan juga yang akan dibaptis selama masa Paskah. Semoga apa yang berlangsung dalam misteri kerapuhan kami sungguh-sungguh terwujud oleh karena daya kuasa-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menguatkan kerinduan suci dengan doa kita bersama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani dan membantu mereka yang datang ke sumber kelahiran baru. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air
Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika tergantung di salib, Ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, Ia mengutus para murid-Nya, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis." Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon Tuhan, semoga dengan pengantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu air ini mengingatkan kami
akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang maha baik, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam, diluputkan dari serangan setan. Sudilah Engkau memberkati garam ini. Semoga garam ini menumbuhkan dalam diri kami harapan akan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah selama 40 hari, marilah kita membarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak.
Nyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada bakti 427.
Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita persembahkan niat-niat kita atau intensi-intensi yang ingin kita persembahkan pada malam yang suci ini. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 232. Susun jari di altaru, dia puji persembahan. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti bagiku.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan keselamatan kita, serta semat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah ini memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mara kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, dan Uskup kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini,
dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia Engkau bangkitkan. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus, Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu, yang kami sampaikan kepadamu juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami merasakan hingga Engkau Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni,
kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba hapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Nada Bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam
sungguh santapan kami terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan ucapan selamat dari Ketua Depas 1. Sementara itu kolekte kedua dijalankan. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenankan mewakili ketiga pastor yang terkasih dan juga segenap pengurus Dewan Pastoral Paroki Andalas menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada seksi liturgi yang koordinasi oleh Saudara Randy Patanduk dengan subseksi-subseksinya. Pertama-tama adalah KOR, di mana ada KOR gabungan, KOR wilayah, KOR kredo, bersama pelatihnya yang telah meluangkan waktu melatih sehingga perayaan Vigili Paskah pada malam ini dapat berlangsung dengan hikmat dan meriah karena berkat KOR yang bagus. Juga terima kasih kepada saudara-saudara dirijen, pemazmur, PSA, dan organis yang telah mengambil bagiannya pada malam ini. Terima kasih kedua kepada adik-adik atau anak-anak kita dari PPA yang telah meluangkan banyak waktunya untuk berlatih. Mungkin pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, yang pernah saya alami waktu jadi Miss Dinar, tapi langsung mampir di Gereja Andalas untuk melatih diri sehingga perayaan Ekaristi Vigili Paskah pada malam ini juga dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kepada ibu bapak, saudara-saudari prodiakon yang dengan gercep juga telah membagi komuni kepada umat yang hadir baik di gereja utama, di basement, di kapel maupun di lantai 4 atau di lantai 1. Sehingga pembagian komuni dapat berjalan lancar, cepat, sehingga dapat diminimalisir waktu yang tersedia. Terima kasih juga kepada tim dekorasi dan donaturnya, sehingga kita semua bisa merayakan Vigili Paskah pada malam ini dengan sangat meriah dan luar biasa. Dekor dari tim dekorasi. Dan terima kasih kepada donaturnya. Terima kasih juga kepada seksi sarana prasarana yang dikoordinir oleh Saudara Pendri Yohanes bersama dengan anggotanya, tim sound dan juga tim multimedia dan tim CS, sehingga gereja kita masih bersih semua, sehingga kita dapat juga merayakan Vigili dengan baik. Terima kasih kepada segenap umat yang hadir pada malam ini yang telah bekerja sama dengan baik
mengikuti arahan-arahan dari tim tata tertib, sehingga walaupun berdesak-desakan tapi dapat ditampung dengan baik di tempat ini. Juga terima kasih tentunya kepada panitia perayaan Paskah atau Pekan Suci ini, yang kalau kita lihat orangnya adalah orang-orang muda. Ada Vincent, saudara Vincent Lepen, saudara Rera, Korileko, Marcel Biru, dan saya tidak sebut satu persatu lain namanya. Dan juga tentunya adalah dari wilayah, ketua-ketua wilayah dan ketua rukun yang telah bekerja sama dengan baik mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga perayaan Vigili Paskah juga dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah terima kasih kepada tim pengamanan dalam maupun di luar, sehingga kita semua merasa nyaman dan aman sehingga dapat berpesta dalam perayaan Vigili Paskah ini. Walaupun demikian tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi panitia sekarang maupun panitia selanjutnya, terlebih-lebih pada Agustus nanti, di mana Andalas akan menjadi tuan rumah perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Semoga bisa menjadi evaluasi yang baik. Dan akhirnya mewakili ketiga pastor yang terkasih dan pengurus Dewan Pastoral menyampaikan selamat Paskah buat kita semua. Semoga dengan kebangkitan Yesus kita semua bisa bangkit dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan semoga kita semua tidak hanya hadir pada malam Vigili ini dengan membludak, tapi pada hari-hari Minggu selanjutnya supaya bisa datang juga mengikuti Ekaristi dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai pastor paroki saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Saya bersama dengan Pastor Nathan dan Pastor Nando sekaligus juga menyampaikan ucapan selamat selamat Paskah dari soalnya Pastor Nathan tadi kerjain saya, jadi yang saya ingat itu Pastor Nathan, sehingga selamat Natal. Kami bertiga dan mewakili Bapak Uskup dan Kuria Keuskupan Agung Makassar mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh umat di Paroki Andalas, menyapa kita semua dalam situasi dan keadaan kita masing-masing. Semoga cahaya terang Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini menghalau kegelapan dunia yang kita dengarkan lewat bacaan-bacaan di mana dunia pada mulanya itu adalah gelap, kemudian terang dan gelap kembali, tetapi akhirnya terang lagi dengan cahaya Kristus yang dilambangkan oleh lilin Paskah pada malam hari ini. Semoga kita semakin bercahaya, semakin bangkit, semakin semangat dan semakin punya kemauan dan keinginan untuk senantiasa dengan rela mau dan ingin untuk sungguh mengupayakan pelayanan yang penuh kasih, penuh pengorbanan tanpa pamrih di masa-masa akan datang. Dan tentu juga sebagai penanggung jawab utama saya ucapkan terima kasih secara keseluruhan kepada kita semua tanpa kecuali, seluruh umat, panitia Dewan Pastoral Paroki, semua yang tersangkut atau terkait dengan perayaan pada malam hari ini, bahkan mulai dari awal sejak kita memasuki masa Prapaskah, panitia sudah terbentuk, kita semua berupaya untuk mensukseskan perayaan pada malam hari ini. Dan dengan demikian itu merupakan satu rangkaian, suatu perayaan besar di mana kita diajak memasuki retret agung kita. Sehingga apa yang kita renungkan dalam masa Prapaskah sungguh semakin boleh kita hidupi di masa yang akan datang. Sekali lagi tanpa kecuali saya ucapkan terima kasih
semua perayaan boleh berjalan dengan baik, lancar, karena kerjasama dari kita, baik panitia dan pastoral paroki, seluruh umat berpartisipasi, baik di dalam liturgi maupun dengan segala keberadaan kita masing-masing, atas seluruh pengertian dan keberadaan kita. Saya kira semuanya itu menjadi bagian dari kebersamaan kita untuk boleh mewujudkan apa yang boleh kita nyatakan pada kesempatan ini. Sesuai dengan pengalaman saya sepanjang memasuki masa Prapaskah sampai pada malam hari ini, semua perayaan itu berjalan dengan baik karena kerjasama yang baik, utamanya dari panitia dan semua yang terkait. Ditambah lagi dengan seluruh pengorbanan dari setiap seksi yang ada. Dan dengan demikian semuanya itu saling mendukung, dan apa yang kita boleh puncaki pada malam hari ini mudah-mudahan tetap menjadi pengalaman kebersamaan kita untuk semakin maju bersama di masa-masa akan datang. Perayaan pada malam hari ini pas 3 jam. Kemarin saya mengatakan pada Pastor Nathan dan Pastor Nando, barusan saya mengadakan hari Jumat Agung itu tidak sampai 2 jam. Biasanya perayaan malam Natal itu 3 jam lebih. Ini tidak sampai 3 jam. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah biasanya kita rayakan 3 jam lebih, biasanya 3,5 jam. Untuk itulah kita hanya membuatnya 1 kali saja. Lalu yang kedua, sehubungan dengan perayaan-perayaan memasuki Pekan Suci sebenarnya, terlebih pada saat sudah dekat pada Trihari Suci, karena perayaan itu selalu didahului dengan ritus-ritus pembuka yang tidak seperti biasa, maka intensi selama Pekan Suci, Trihari Suci itu kami tidak bacakan sesuai dengan liturgi, sehingga intensi doa yang dimasukkan itu besok baru dibacakan. Ya, normalnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian pembelajaran kita lagi sehubungan dengan liturgi yang senantiasa kita hidupi. Dan beberapa hal yang kita upayakan untuk tetap kita baru dan semangati di masa akan datang. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Depas. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, baik bagi seksi liturgi dan seluruh yang terkait dengan itu, para kor, lektor pembaca, organis, dirigen, kemudian dekor, sound system, kolektan, dan pihak keamanan, terlebih panitia dan seluruh umat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Moga-moga dengan saling memaafkan di masa-masa akan datang, apa yang kita harapkan akan semakin boleh kita tumbuh kembangkan untuk semakin lebih baik lagi. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari antar Tuhan memasuki
pesta sukacita abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mohon perhatian, sampah dan lilin tolong dibawa pulang atau dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Lagu penutup Mada Bakti 435. Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah